dan fatihan wa khatiman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad man ismuhu fil Qur'ani Taha wa Yasin wa alihi wa ashabihi jema'in, amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, kita sudah di penghujung, sudah masuk Rajab, penghujung Jumadil akhir, Jumadil Tsani. Insyaallah kita masih di kitab Asy-Syifa Bitta'rif Huquqil Mustafa, penawar ilmu yang berkaitan tentang ta'rif, ma'rifat atau mengetahui hak-hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ini barangkali salah satu dari, bahkan mungkin satu-satunya barangkali kitab yang judulnya ada sholawatnya ya. Jadi sholawat itu bagian dari judulnya. Asy-Syifa Bitta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima gitu. Ya. Agak unik ya. Dan ini kitab yang diwasiatkan banyak ulama jika engkau ingin kenal Nabi Muhammad SAW, bagi yang sudah beriman. Jadi kitab ini untuk yang sudah percaya sama Nabi. Bagi yang belum percaya sama Nabi, bukan ini kitabnya. Cari kitab ilmu kalam. Jadi kitab ini bukan untuk orang yang masih meragukan Sayyidina Muhammad SAW. Termasuk kajian-kajian kemakrifatan kita bukan untuk orang yang masih mempertanyakan tasawuf itu bid'ah apa sunnah. Tarekat itu bagian dari ajaran Rasulullah apa tidak? Kalau itu nggak usah ya, nggak usah ngaji ma'rifat sama kita. Jadi kitab ini kata beliau di bagian yang lain, ini untuk orang yang sudah percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita bahas nama yang di Quran. Ada nama di Quran yang disebutkan oleh Nabi sendiri, ada yang disebutkan Allah itu sendiri, ada nama yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya apa? Tafsirul mufassirin, tafsirnya ahli tafsir, salah satu yang menghantarkan kita mengetahui tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang kita masuk ujung dari bagian nama, itu ada bab tauhid. Jadi ada orang yang mempersoalkan persoalan, kenapa kamu menamakan Nabi Muhammad dengan nama Allah? Ya, jawabannya justru Allah sendirilah yang menamakan kekasihnya dengan namanya sendiri. Seperti Raufun Rahim. Raufun Rahim. Apalagi banyak ya, azim. Arash juga disebut azim. Nabi Muhammad jangankan zatnya, khuluknya, akhlaknya sudah disebut azim. Apa beda azim dengan kabir? Azim itu sering digunakan untuk nilai. Akhlak itu nilai atau benda materi. Nilai. Maka khuluquhu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau azim, Quran itu azim atau saghir? Azim itu atau azim? Saudara kita Abdul itu memang badannya juga azim. Akhlaknya juga azim ya, Buya. Fadal ya. Fi anna Buya. Fadal ya. في أن ذات الله أزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم وسقيم الفهم تخلص به من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه. Naam, terjem. Berkatalah di sini Imam Al-Qadhi Iyad, penulis kitab ini, di sini saya menyebutkan masalah penting, nuktatan, sedikit yang aku letakkan di belakang pasal ini, dan bagian ini pun sebagai penutupnya. Di situ aku juga
Di sini aku jelaskan masalah-masalah dari yang telah lewat untuk setiap siapapun yang orang-orang yang memiliki waham yang lemah, pikiran yang lemah, pemahaman yang tidak baik, yang dapat membersihkan dia dari pemahaman-pemahaman tasbih, penyerupaan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan dapat membersihkan dia dari syubhat-syubhat tamwih. Tamwih itu kerancuan, kebatilan. Wa huwa ay ya'taqida anna Allah ta'ala jalla ismuhu fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakutihi wa husni asma'ihi wa 'ali sifatihi la yashbihu syai'an min makhluqatihi wa la yushabbahu bih. Apa poin pentingnya? Bahwa dia mesti meyakini, seseorang mesti meyakini bahwa Allah Ta'ala yang maha mulia namanya, dalam keagungannya, dalam kibriyanya dan kerajaannya dan sebaik-baik namanya, dan betapa tingginya sifatnya, bahwa Allah tak menyerupai suatu apapun dari makhluknya. Juga Allah pun tidak menjadi objek penyerupaan. Wa anna ma jaa mimma atlaqahu asy-syar'u 'ala al-khaliqi wa 'ala al-makhluqi fala tashabuha bainahuma fil ma'na wal haqiqi. Begitu juga apapun yang pernah disebutkan oleh Al-Quran terhadap syarak, yang disebutkan oleh syarak, yang dituliskan oleh syarak, baik tentang khalik maupun tentang makhluk, maka sejatinya tidak ada penyerupaan antara keduanya, baik secara dalam makna hakikinya. Oke, ya. Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau khalik? Makhluk. Maka kalau kita sebut Nabi SAW Ra'ufun Rahim, itu nama Allah dipakaikan kepada Nabi Muhammad, maknanya berubah nggak? Berubah. Kalau Ra'ufun Rahimnya Allah, Qadim. Ra'ufun Rahimnya Nabi, hadis baru, dicipta. Beda. Maka al-ittifaq fil ism la fil musamma. Kesamaannya hanya namanya. Fil alfaz la fil malfuz, hanya pada lafaznya, tidak pada makna yang dilafazkan. Jadi boleh menyebutnya seperti itu, Rahman Rahim, boleh. Oleh karenanya ini kalimat yang paling bagus tentang bab kenabian, bab ma'rifatul asma wa sifat, mengenai nama dan sifat Allah. Jadi kita juga ada ma'rifatul asma wa sifat, tapi dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah ini bukan jadi nama tauhid asma sifat, enggak. Kalau di Ibnu Taimiyah disebut tauhidul asma was, bagi kita enggak. Ini masih dalam rangkaian tauhid uluhiyah dan rububiyahnya Allah, ya. Tafadhal. Sifatul qadimi bi khilafi sifatil makhluqi. فكما أن ذاته تعالى لا تشبه ذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات مخلوقين إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض وهو تعالى منزه عن ذلك بل لم يزل بصفاته وأسمائه وكفى في هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء. Karena sifat qadim itu berbeda dengan sifat makhluk. Begitu juga zatnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan zat-zat yang lain. Begitu juga sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Karena sifat-sifat mereka tidak lepas dari motif dan a'rad, kondisi. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Suci, Maha Bersih, Maha Murni dari itu semua. Bahkan Allah senantiasa bersama sifat dan namanya. Cukuplah tentang masalah ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang menyerupai, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut ya. Walillahi darru man qala min al-ulama'i al-'arifin al-muhaqqiqin at-tauhidu itsbatu dhatin ghairi mushbihatin lidh-dhawat wala mu'attilatin min as-sifat. Ini beliau ini Imam Qadiyat, akidahnya akidah Ahlussunnah manhaj Imam Asy'ari. Manhaj Imam Asy'ari itu paling relevan dengan Sufi.
Maka hampir semua sufi, bal in sah ta'bir kullu, bahkan semuanya sufi itu dia Asy'ari basicnya. Meskipun ada yang kemudian sebagian Asy'ariyah ini terjebak di muyul akliyahnya, kecenderungan akalnya, lalu sudah menyalahi manhaj Imam Asy'ari. Ada juga sebagian ya yang terjebak pada tasbih maknawi, menyerupakan Allah secara makna, itu juga bahaya. Imam Asy'ari itu ketika mengatakan Allah itu misalnya benar-benar istawa di atas arsy tapi tidak berarti duduk. Namun juga jangan diartikan berkuasa secara makna. Misalnya kita mengatakan raja berkuasa di kerajaannya. Kalimat berkuasa itu maknawi daripada istaula. Itu pun juga tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Ya, paham ya? Oke, kondisikan bocil-bocil. Ini babnya agak berat, jadi antum harus fokus. Ya, ini mulai keluar dari akidah taklid menjadi akidahnya mulai ittiba. Taklid menjadi naik ke ittiba. Apa beda taklid dan ittiba? Taklid itu apa kata orang tua, apa kata guru. Nanti naik ittiba, dalil yang dipikirkan guru ikut kita pikirkan, lalu kita dalam bab itu mulai hampir ya mungkin beda 1 langkah 2 langkah dengan dia. Sehingga nanti seandainya ada masalah pada gurumu, akidahmu gak berubah. Ada artis yang cuma karena tidak bisa mencium Hajar Aswad dia murtad. Karena dia gak punya akidah yang benar. Akidah dia akidah ikut-ikutan. Ya kan? Tahu artisnya? Udah cakep, ahli aktor lagi ya. Kita kira semua orang yang pintar aktor tuh pinter pikirannya, logikanya, rasionya. Ternyata dia menemukan Tuhan itu baru Tuhan yang dia taklid, dia ikut-ikutan. Dia tidak mengikuti Allah yang diyakini oleh ulama, tapi Allah yang diyakini orang awam. Kenapa dia nggak ngikutin kalam Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu mencium Hajar Aswad itu karena Rasulullah cium aja, kalau nggak dia nggak perlu. Artinya ini tauhid Sayyidina Umar ini sudah luar biasa sekali. Jadi kita cium Hajar Aswad bukan karena mau deket Tuhan, gak ada urusannya. Ya walaupun ada kalimat Hajar Aswad itu yaminullah fil ard, tangan kanan Allah di bumi. Menurut ente nih, lebih mulia Nabi Muhammad pada Hajar Aswad? Ya, Nabi Muhammad lah. Maka mengikuti ilmu Sayyidina Muhammad SAW lebih tinggi daripada mencium Hajar Aswad. Maka menurut saya, mohon maaf, bagi saya kalau perempuan ikhtilat dan auratnya kebuka, dia bergesekan dengan laki-laki, bagi saya itu makruh. Daripada itu mending dia cukup begini aja. Mohon maaf ya, kita agak beda mazhab dikit Bia. Tapi Bia pernah cium Hajar Aswad kan? Belum? Ya salam. Itu apa, ngeliat badan orang Arab Afrika tinggi-tinggi jadi langsung ciut ya. Karena banyak orang, jadi di tempat suci belum tentu hatinya suci. Di tempat suci belum hatinya. Ya benar Kak Yuli yang tiap berapa bulan ke sana, benar kan? Banyak yang modus yang sengaja gesek-gesekin tangannya ke perempuan. Ya mungkin laki-laki kurang sentuhan kali. Hati-hati, perempuan jangan kemudian mau mengikuti nafsunya. Tapi kalau ada yang jaga, misalnya ada 3 orang depan kiri kanan misalnya, monggo silakan dijagain. Oleh karena itu sekarang ada calo juga di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu tergantung akadnya sama calonnya. Kalau antum akadnya nggak bener jadi batil dia. Kalau minta tolong dong gitu, saya ya tanda terima kasih kita kasih, itu sah-sah aja. Cuma kalau udah mau dieksploitasi, galah ya. Yang wajib itu tawafnya, bukan cium. Terus kalau nggak bisa hijr asal itu ente murtad gitu. Murtad aja sekalian, emang Allah butuh kalian. Ya emang Nabi Muhammad butuh kalian? Nggak butuh.
sembarangan aja mau murtad ya. Sembarangan aja mikirin tentang Allah. Maka sebelum kita kemudian mengkritisi sesuatu, kita harus berpikir dengan dalilnya dulu. Dan dalilnya mesti burhani, akli. Oleh karena itu, Ibnul Jauzi mengatakan imannya orang taklid nggak sah. Walaupun kita nggak sepakat. Bagi kita, orang belum bertarekat, dia belum talqin, baca la ilaha illallah sah. Orang bersyahadat sendiri, tidak disyahadatin orang, menurut kita sah. Tapi sahnya baru sebatas pembukaan. Dia belum betul-betul perfect lah, bersempurna. Yang afdol itu dia dibimbing, kemudian mengerti maknanya. Ya. Maka kita himbau kepada lembaga-lembaga atau masjid-masjid yang bikin mu'alaf-mu'alafan itu, gak usah lomba-lomba, gak usah senang dulu ada orang mu'alaf. Kita kalau sebelum orang mu'alaf tanya bener, ente bener yakin gak tiada Tuhan selain Allah? Jangan langsung mu'alaf, bule mu'alaf. Emang efek ada bule mu'alaf? Emang bisa meninggikan Islam? Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Karena Islam itu di sisi Allah yang maha tinggi. Allah gak perlu bule. Allah gak perlu orang asing untuk tinggi. Gak perlu. Ya, jadi kita pakai bab jalaliyahnya Allah. Allahus Samad. Allah tidak memerlukan siapapun. Justru dia diperlukan oleh semuanya. Allah tidak membutuhkan siapapun. Dia dibutuhkan oleh semuanya. Jadi kita harus ganti konsepnya. Ya. Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau, Imam Qadiyat ini mengambil jalur akidahnya Asy'ari versi riwayat Sufi. Antum perhatiin ya, Imam Asy'ari punya murid namanya Ibnu Mujahid. Siapa nama muridnya? Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid punya murid namanya Baqillani. Ada Baqillani, ada Ibnu Furak, ada Al-Isfaraini. Dari tiga ini yang jadi sufi Ibnu Furak. Ibnu Furak punya kitab bab maqamat. Ibnu Furak punya murid Al-Qushairi. Al-Qushairi punya murid pengarang kitab ini. Jadi ada jalur akidah Ahlussunnah yang diriwayatkan para sufi. Wa kulluhum muhadditsun. Semuanya mereka ahli hadis. Maka disebutlah ini aqidatu ahlil hadis. Ini yang disebutkan oleh Syekh Usamah Said Al-Azhari waktu tahun 2016 mereka buat muktamar konferensi manhum ahlus sunnah. Siapakah ahlus sunnah? Di CES-nya kesimpulannya sama seperti yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga yang dirumuskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Tarbiyah Islamiyah. Sekarang ini pengurus besarnya, orang yang badannya sudah mulai besar nih, Buya Al-Domi Buya Asfi. Itu sama, bahwa akidah Ahlussunnah itu Asy'ari Maturidi bermazhab yang 4, terus yang terakhir bertasawuf ya. Oleh karenanya beliau menukil di sini akidah para sufi tidak ada tanakutnya, tidak ada kontradiksinya dengan akidah ulama Asy'ariyah. Yang berbeda itu cuma ibarat dan ungkapannya. Ya. Nah, tapi antum bedakan rohani, maqamat ahwal bukan akidah. Coba ulangi. Makom rohani, misalnya taubat, ada rasanya apa, ada makom tauhid, ada bab tauhid, beda lo ya. Makom tauhid, apa yang kita pahami dan kita rasakan waktu membaca dan menjalani makna la ilaha illallah. Misalnya antum lagi habis talqin sama Buya Al-Domi, Buya Asfi la ilaha illallah, lalu mengalami satu kejadian, makna ini kemudian menjadi kuat dan per kita beda makna. Itu disebut makom atau hal tauhid. Makom dan hal tauhid sifatnya subjektif, per orang beda. Tapi akidah tauhid dia objektif, semua orang harus sama. Bisa bedakan? Kekeliruan orang, misalnya mengkritisi Ibn Arabi, mengkritisi Al-Hallaj, Al-Jili, karena mereka menganggap makomat orang itu sebagai bab tauhid, bukan makom tauhid. Ya, bisa bedain? Tauhidnya kita dengan tauhid Nabi sama nggak?
Tapi makom tauhid kita dengan Nabi? Oke, sudah lolos satu. Antum khusyuk nggak sholatnya? Enggak. Ya sudahlah. Enggak ditulisin. Nggak usah diterusin pertanyaannya. Apa kata beliau? Al-ulama, al-arifin, al-muhaqqiqin. Dia menyebut ahli sufi itu dengan sebutan ulama, arifin, muhaqqiqin. Kata mereka, at-tauhid, tauhid itu, ini bukan makom tauhid. At-tauhid. Isbatu zati ghairin, isbatu zatin ghairi mushbihatin lidzawat. Tauhid itu mengisbat, menetapkan, meyakini, membenarkan, mempercayai zat yang ghairi musybihah, tidak menyerupai lizzawat, zat manapun di antara makhluk, wala mu'attilatin minas sifat, di saat yang sama tidak menolak dan meniadakan sifat-sifatnya. Maksudnya gini, sebutlah yadullah fauqa aidihim, surat Al-Fat, tangan Allah di atas tangan mereka. Zat yang punya tangan ini tidak sama dengan zat manapun. Coba sebut kaki meja. Antum punya kaki? Jangankan makhluk dengan Khalik, sesama makhluk, meja ini makhluk kan? Kita makhluk, kakinya meja sudah beda dengan kakinya kita. Muka mobil, muka motor, ada kan? Beda, ada. Itu sudah beda dengan muka kalian. Oke? Sudah? Masuk? Muka, tangan, itu disebut sifat. Ini bukan sifat bahasa Indonesia. Sifat itu atribut yang melekat pada zat. Jika disebut wajah Allah, Allah bersemayam, tangan Allah, Allah datang, karena zatnya berbeda dengan kita, maka datang, tangan, bersemayam itu berbeda dengan kita. Ibnu Taimiyah kelewat. Kata dia, ini beneran tangan. Padahal kalimat begitu gak usah. Maka bid'ahnya Ibnu Taimiyah apa? Dia mengatakan yaduhu hakiki, zati. Dia menyebut tangan itu betul-betul zatnya, hakikinya. Padahal dia nggak usah nyebut begitu. Nah itu silakan nanti lihat di disertasi saya yang sudah dicetak. Udah berapa kali cetak tuh? Nggak tahu. Dan itu wakaf semua ya. Dan sudah ada PDF-nya. Tapi kalau kalian cetak dijual itu haram hukumnya. Kenapa? Itu sudah wakaf. Itu boleh kami cetak lagi, tapi hanya untuk wakaf. Dicetak. Jadi kalau ada orang mau nyetak nih, kita bagi-bagi aja. Jadi nggak dijual. Ya. Kayaknya cuma sisa 5 di ribat ya. Itu jangan dijual ya. Anda udah nggak punya lagi di sini, udah nggak ada. Ya, sisain lah, agak 2 atau 3. Silakan buka bab 5 di Teologi Muslim Puritan. Di situ dijelaskan bagaimana perbedaan akidahnya Ibnu Taimiyah Salafi Wahabi ini dengan akidah Ahlus Sunnah yang mayoritas. Ya, mereka ngaku Ahlus Sunnah juga masalahnya. Betul nggak? Ya. Taib. Ini kalam dari para ulama Ahlullah. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, zatnya beda dengan manapun. Ini penjelasan beliau. Ada penjelasan yang lebih gampang. Allah itu zatnya benda atau bukan benda? Bukan benda, juga bukan arad, sesuatu yang melekat pada si benda. Karena Allah bukan materi, benda, ataupun yang melekat pada benda dan materi itu, juga bukan partikel-partikel, apakah namanya kuantum, molekul, apalah terserah antum lah itu namanya. Kuantum, apa lagi? Atom, proton, jadi nama mobil tuh. Ini sebutan untuk makhluk. Sebutan untuk makhluk. Maka Allah Ta'ala bukanlah benda. Mau namanya apapun itu, kalau masih benda, maka dia bukan Allah. Benda itu karakternya apa? Bertempat. Bertempat, berawal, dan berubah.
Oke. Karena Allah bukan benda, maka sifat ini nggak ada padanya. Berarti Allah itu tidak bertempat, tidak berawal, tidak berakhir. Ada yang bukan Allah, tapi dia tidak bertempat, itu ruh. Dan sampai hari ini ulama beda pendapat, apakah dia makhluk atau tidak makhluk. Ya, Imam Junaid mengatakan dia tidak makhluk, tapi juga bukan khalik, kan bingung. Dia tidak makhluk, bukan dicipta, tapi juga bukan khalik. Loh apa? Itu yang disebut, ya rahasia Allah dong. Kan Allah sendiri mengatakan rahasiaku. Min amri Rabbi. Jadi kalau, mohon maaf, saya agak berbeda dengan sebagian ahli kalam dan sebagian sufi yang cenderung kepada kalam, yang memutlakkan bahwa ruh itu mesti dicipta. Kenapa? Ini rahasia Allah. Dan amrullah beda dengan khalqullah. Di dalam Al-Quran ada lillahil amru wal khalqu. Jadi Allah membedakan amr rahasianya dengan khalqnya, ciptaannya. Ruh itu bagian dari alamul amr. Imam Ghazali kekeh mengatakan min alamil amr. Cuma Imam Ghazali terbentur. Dia bukan gak tahu dengan kalam Imam Junaid yang mengatakan bahwa ruh itu tidaklah khalik, tidaklah tidaklah qadim, tidaklah hadis. Tapi ruh itu antara itu. Nah, kalau saya cukup ikutin Quran aja bahwa ruh itu min amrillah. Karena min amrillah bukan min khalqillah. Dia bukan bab kun fayakun. Nah, ini perhatiin. Boleh deketin Buya sini, Buya? Atau Buya yang catat? Jadi selain Allah itu ada dua. Di atas ini ada. Selain Allah itu ada dua. Ini tauhid, bab tauhid ya. Mawjud amla, ada nggak? Ya. Ada lah mawjud. Nah ini sudah. Lagi, ada yang lebih sahih. Oke, coba tutup lagi nih. Jadi selain Allah, bahasa kalau Buya nggak usah lihat ya. Siwallah. Apa arti ma siwallah? Selain Allah itu ada dua. Ini Quran sendiri yang bicara. Lahul khalqu wal amru. Wal amru ya. Berdasarkan itu, maka selain Allah itu ada yang sifatnya khalqiyah. Wah, nggak kelihatan dong belakangnya. Pertama apa? Khalqiyah. Yang kedua amriyah. Nggak bisa ditinggin. Khalqiyah itu dia dicipta. Nah, selama ini pembahasannya khalqiyah itu cuma hadis. Hadis itu baru, atau disebut juga makhluk. Sama dengan makhluk. Tapi orang nggak nyebut kaitannya dengan Allah pada apa. Kepada Allah dia berkait dengan sifat ma'ani, khususnya qudrat dan iradat. Ya. Berkait dengan sifat ma'ani. Jadi pada diri Allah berkait dengan sifat ma'ani, khususnya apa? Oke. Yaitu qudratullah dan iradatullah. Nah, sedangkan amr itu sebelumnya, maka kalimatnya innama amruhu idza arada syai'an. Maka amr itu prakhalqiyah, tapi bukan khaliqiyah. Amr itu sebelum khalqiyah, tapi bukan khaliq. Dia rahasia Allah. Innama amruhu, hanyalah rahasianya, hanyalah urusannya, hanyalah perintahnya. Kan itu terjemahan kita. Kalau saya terjemahannya rahasianya. Amruhu idza arada syai'an, jika dia berkehendak sesuatu, ayyaqula lahu kun, dan dia berkalam kepadanya, itu sifat ma'ani,
kun, di situ ada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tahqiq kudratillah itu namanya khalqiyah. Allah mengejawantahkan kudrat iradat kalamnya, ini namanya makhluk. Jadinya ini paham gak nih? Nyambung. Jangan sampai aneh asik sendiri. Sedangkan amriyah ini sirrullah, rahasia Allah yang sampai hari ini tidak semua orang diberi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmunya kecuali sedikit. Ini bukan kajian ma'rifat murni, ini semi-semi ma'rifat. Ya, semi ta'rif namanya. Al-Quran itu amrullah, kalamullah. Amriyah. Coba, ini anggap ini mushaf. Mushaf Quran itu kalam Allah bukan? Mushaf itu kertas yang disusun-susun lalu menjadi lembaran yang tebal. Disebut sedangkan kalam Allah yang ada pada zatnya yang tidak berhuruf dan suara. Lalu yang turunkan dari Muhammad apa? Kalam Allah yang sudah berhuruf, bersuara dan bermakna. Maka ada kalam pada zatnya itu qadim. Ada kalam yang sudah ada pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Kalam inilah yang diperdebatkan para ulama kita Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Itu ramai sekali. Kekeliruan Mu'tazilah, mereka nggak detail. Bagi mereka Bismillah kan ada hurufnya, ada suaranya, berarti makhluk. Kurang cerdas juga Mu'tazilah itu. Yang cerdas itu Imam Asy'ari. Kata Imam Asy'ari, ente nggak connect katanya. Kalam Allah itu ada yang pada zatnya, itu yang qadim. Sedangkan yang tertulis, yang dihafal, yang dibaca, itu semuanya makhluk. Bisa bedain? Jadi Quran yang kita baca, qadim. Tapi ketika ba, ma, bis, mi, ada suaranya? Suara ini makhluk atau khaliq? Huruf ini dicipta atau bukan? Iya. Oleh karenanya, bacaan kita makhluk, tapi Quran yang kita baca tidak. Imam Bukhari ngomong begitu, langsung mau dibunuh sama orang Naisabur. Yang bunuh Zuhli. Bukan Zuhli, orang-orang Imam Zuhli. Yang hakid sebenarnya dia memanfaatkan nama Imam Zuhli untuk kepentingan mereka. Karena majelis mereka sepi setelah Imam Bukhari muncul. Bayangkan Imam Bukhari itu diuji 100 orang. Yang satu bilang dari fulan, dari fulan, dari fulan. 100 lur. Itu dibolak-balik sama orang, lalu dikembaliin ke aslinya. Coba kalau antum inamul minat juga nggak hafal. Gimana riwayatnya? Gimana sanadnya? Gimana kualitasnya? Oke. Amriyah inilah yang kemudian sirrullah. Kalau yang makhluk itu jasad manusia dan zahir alam semesta. Sedangkan sirrullah itu ruh yang disebut di dalam Al-Quran, kul ar-ruh min amri Rabbi. Ini masuk ke bab sirrillah. Jadi kita ikutin pola Quran aja. Jangan pakai filsafatnya Aristo. Logika mantik Aristo, jika dia tidak makhluk, dia khaliq dong. Kalau dia tidak dicipta, dia pencipta dong. Saya digituin sama orang yang dianggap singa ASWJ. Ya kita kan jadi ketawa. Ente sudah beneran apa ahli filsafat? Kita juga kuliah filsafat kok, tapi kita nggak mau disebut pakar filsafat. Ulama Ahlus Sunnah itu melihat ada logika yang tidak logika pilihan, keniscayaan. Kalau nggak begini begitu, nggak. Itu logika Aristo. Ini logikanya nggak begitu. Ya, maka al-mantiq al-Qur'ani ghair al-mantiq al-filsafat, kan ngeri kita. Ya. Fil ya, sarjana filsafat ya. Oh, jangan udah SAG, S-Fil dulu. Oh, sama kita berarti. Cuma kita ada LC-nya. Lulusan Ciputat.
Ini ada LC-nya. Ada juga LC-nya. Ya. Wa kulluhu mazhabu ahli sunnati. Imam Wasiti ya, lanjut ya. Imam Wasiti ini juga imam ahli sunnah sufiyah. Ya, fadal. وزاد هذه النقطة الواسطي رحمه الله تعالى بيانا وهي مقصودنا فقال ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفاته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظة وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة وكما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. Ya. Pada poin ini Imam Al-Wasiti menambahkan sebuah penjelasan dan sama tujuannya dengan kami. Bukanlah dan tidaklah zat manapun serupa dengan zat Allah. Begitu juga nama Allah tidak serupa dengan nama yang lain. Dan begitu juga perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan manapun. Begitu juga dengan sifat manapun tidak sama dengan sifat Allah Ta'ala. Namun perserupannya hanya dari segi lafaznya saja. Maka tidak mungkin zat yang qadim itu memiliki zat yang qadim itu ada unsur sifat baharunya. Sebagaimana mustahil zat yang baharu itu ada unsur sifat. Saya campur Minangkabau, baharu, Melayu yang lama ya. Yang nggak ada tuh tadi bermulanya. Bermulalah berkata Imam Al-Wasiti, wa maksuduna. Saya nggak bisa tuh begitu. Walaupun pernah belajar begitu tapi nggak sabit. Tapi Buya ini termasuk Dawami ini masih dapat ya, bermula masih dapat. Andre masih dapat. Ada bermula nggak yakin ah. Beneran masih dapat bermula. Buya Mursal masih dapat bermula. Baramulo. Bahkan kalau bahasa kampungnya apa? Baramulo. Kalau saya ngaji Baramulo itu justru ngaji tasawuf. Ama Buya namanya Malik Marajo, Samani anak Subandi. Udah wafat ya. Itu dia pakai Baramulo dengan syair dia kan setiap dia bersyair separuh lebih menangis. Kecuali saya. Karena masih ingkar. Jadi jangan dikira kita nggak pernah ingkar-ingkar juga, yang begini kita pernah juga. Nggak percaya saya begini-ginian dulu. Ngarang aja deh. Padahal udah suluk ya. Udah suluk masih begitu. Jadi kalau hari ini ada sebagian mursyid, sebagian kecil mursyid tidak sepakat dengan ini, wajar. Karena suluk itu cuma zikir, bukan ma'rifat. Jadi kalau antum bilang, kok ada mursyid nggak sepakat sama ente? Ya nggak ada masalah. Itu kan masalah kedalaman ma'rifatmu. Masalah otakmu terima nggak bab ini. Rohani membuka nggak bab ini. Kalau zikir mah gampang, saya suruh zikir 70.000, ente jadi mursyid. Bisa. Tapi tanggung jawab sendiri di akhirat. Ya, bisa kok nggak apa. Suluk nggak usah 10 hari, 3 malam tapi nggak tidur. Ya, sholat zikir, nggak putus 1 detik pun bersama Allah. Bisa keluar ijazahnya. Mau begitu? Emang enak jadi mursyid? Tanya sama yang dua tuh. Mursyid muda ini, young mursyid. Ini mah udah tua, dulu mursyid kita umur 18 jadi mursyid. Ya, Abuya Masri umur 18, Abuya Datuk Syiri juga segitu. Abuya Riswandi juga sama. Abuya siapa? Angku Mudo Sawir umur 21. Dan mimpin suluk lebih dari 50 tahun. Dia umur 74, beberapa tuh meninggalnya. Berarti kalau 21 mulai mimpin suluk, wafat tahun 74, umur 74 berarti 50 sekian lah ya. Itu setiap malam nih zikrullah terus. Tiap malam gak kurang nih zikir 5.000. Ajib itu. Terus yang paling menarik ada sahabat kita, Komodoan namanya, ya dia mengakui, apa katanya? Kita ini orang Naqsyabandi suluk kan suluk aja, zikir-zikir aja. Kita nggak bahas ngaji-ngaji hakikat. Makanya kalau orang nanya itu ya ada yang kita ngerti, ada yang enggak gitu. Itu sportif, itu bagus. Karena dia sudah kuliah ya. Mana tutupnya tadi, Bang Bro?
Jadi kesamaan nama Allah dengan kita itu hanya pada lafaz, bukan pada hakikatnya, ya. Oleh karenanya saya masih berbaik sangka dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu masih ingin mensucikan Allah, ya. Termasuk Mu'tazilah. Namun mereka kurang tepat dalam membangun kaedahnya. Gitu aja. Makanya kita, mohon maaf, saya dulu emang suka bilang Ibnu Taimiyah itu sesat. Tapi sekarang kita lebih senang menggunakan kalimat lain. Kalimatnya Ibnu Taimiyah yang bahasa agak keras sedikit, keliru, salah. Kalau bahasa halusnya berbeda. Mu'tazilah itu gak usah kita sebut sesat. Dulu saya suka dengan bahasa itu. Maka ini semoga ini menjadi bahan pikiran juga oleh teman-teman Buya Aldomi di lembaga pengkajian MUI. Ya, hindarilah kata-kata sesat itu. Karena itu bukan otoritas kita sebenarnya. Ya, nanti jangan-jangan MUI jadi tirani. Jangan sampai MUI yang kita hormati, takzimi itu, yang kita anggap sebagai payung kita dalam fatwa, menjadi tirani kepada orang yang harusnya diayomi. Belum dibina, belum diingatkan, belum diajak diskusi, sudah difatwakan sesat. Itu kan lucu. Ya, sangat-sangat kita sedih kalau ada yang kelompok begitu, ya. Ya, semoga dengan adanya Buya di sana aman, ya. Amin ya rabbal alamin. Kecuali namanya dicoret. Setelah berbicara Tuhan secara transenden artinya apa? Yang nggak dapat dibayangkan, yang nggak dapat ditebak, yang nggak dapat disentuh, tapi dia sangat dekat. Dia dekat, tapi rasa dekat beda nggak? Allah maha dekat, tapi rasa dekat kita beda nggak? Sudah nyambung? Rasa dekat itu makom. Rasa dekat itu makom. Rasa dekat, ilham-ilham, perasaan-perasaan bertuhan, itu semua subjektif dan Allah maha suci dari semua pengalaman rohani orang. Jadi apapun pengalaman rohani kita tentang Tuhan, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Allah maha tinggi, maha sempurna dari semua itu. Nanti coba lihat ada kalimat dari Imam Al-Qushairi, ya. Wa hadza kulluhu, ya. Wa hadza kulluhu madhhabu ahli al-haqqi was sunnati wal jama'ati radhiyallahu ta'ala anhum. Ini semua adalah mazhabnya ahlul haqq, ahlul haqiqah dan ahlus sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum. وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى قوله هذا ليزيده بيانا فقال هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهي بموجودها مستغنية وكيف يشبه فعل الخلق وهو لغير جلب أنس أو دفع نقص حصل ولا لخواطر وأغراض وجد ولا بمباشرة ومعالجة ظهر وفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه. Itu aja ya, wala li khawatir. Itu aja. Wala li khawatir. Itu aja baca terjemahan. Allah itu kata kaifa yushbih. Bagaimana mungkin perbuatannya sama dengan perbuatan makhluk, padahal perbuatan Allah itu tanpa ada mengambil, yang membuat jalbi, menarik, uns, tanpa ada untuk menarik rasa cinta, menarik perhatian, ya. Atau perbuatannya itu untuk supaya dianggap tidak kurang. Itu pun tetap terjadi perbuatan Allah. Maksudnya gini, ya. Allah itu berbuat bukan ingin membuktikan bahwa dirinya sempurna. Dia sudah sempurna. Maka perbuatannya tidak perlu ada tujuan.
Maka siapa yang meyakini bahwa Allah itu berbuat karena untuk menyempurnakan dirinya, kafara, dia kafir. Ya. Siapa yang meyakini bahwa Allah itu berbuat untuk menolak kejahatan syaitan kepada dirinya, jadi dianggap syaitan melawan Tuhan itu mengganggu Tuhan, itu kafir. Dia sedang meyakini bahwa Allah itu tidak berkuasa. Seperti gambaran dewa-dewa yang dibuat di film-film itu kan, nggak masuk ya. Hasolah dia tetap ada tanpa tujuan tadi, tanpa Allah menunjukkan I am exist itu nggak perlu. Allah nggak perlu. Ya. Jadi kalau beda kalau antum ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya kayak ada ustadz dibully orang, dia buat klarifikasi gitu kan. Jadi dia berbuat supaya ya, bahkan banyak orang dia berjenggot supaya disebut ustadz sunnah. Kopiah kemana-mana biar dipanggil ustadz, kiai, buya. Berarti dia nggak sempurna kalau nggak pakai kopiah. Emang kiai itu kiainya kepada kopiahnya? Kan enggak. Ilmu itu bukan berkopiah. Ini cuma adab aja. Ada sebagian masyaikh. Kalau antum dari guru begitu, terima aja. Kalau guru saya fleksibel. Guru saya fleksibel. Jadi ada yang emang ketat, 1-2. Selebihnya hal tertentu dia copot, hal tertentu dia pakai. Ya, cuma kalau kepalanya sudah kayak Bang Do ini, sebaiknya pakai terus setiap hari. Anda terganggu kalau nggak pakai kopiah. Ya, karena sudah terjadi penggundulan. Hutannya sudah berkurang. Wala li khawatira wala aradin. Allah itu berbuat bukan karena ada lintasan tertentu di pikirannya. Berarti Allah mikir dong kayak kita. Wa aghrad, Allah tidak berbuat karena ada tujuan. Maka terjemahan ayat, ini perhatiin, ini terjemahannya hati-hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak boleh menyalahi kaidah ini. Ayatnya benar, terjemahan ente nggak benar. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka Allah bertujuan menciptakan manusia. Gitu kan, banyak ceramah begitu. Hanya agar kita menyembahnya. Itu keliru terjemahannya. Terjemahannya nggak begitu. Allah ciptakan kita, Allah kasih tugas kita cuma satu. Itu bukan tujuan perbuatan Allah, tapi tugas kita satu. Tugas siapa? Liya'budun, untuk mengenal dan menyembahnya. Bukan itu tujuannya Allah. Jadi Allah ingin kasih tahu tujuan kamu, aku. Bukan tujuan aku supaya kamu menyembahku, bukan. Beda. Ya, insya Allah nggak pusing kan? Bahasanya masih standar lah ini. Jadi Allah itu ngasih tahu, ini kalimatnya insyai atau tolak ya? Atau ikhbari? Ikhbari. Ya. Hei manusia, aku ciptakan kamu, wahai jin, aku ciptakan kamu, tujuan hidup kamu adalah untuk mengenal dan menyembah aku. Bukan aku bertujuan supaya kamu menyembahku. Aku nggak punya tujuan. Aku nggak perlu kamu, kira-kira gitu. Aku tetap Tuhan, kata Allah, kalaupun kalian gak nyembah. Coba, antum nih gak sholat, itu Tuhan miskin gak? Ya, paham kan? Itu bukan hadis Nabi. Kuntu kanzan maghfiyan, fa'ahbabtu an wa'arfa. Itu bab cinta. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, lalu aku suka, senang dikenal. Maka aku ciptakan makhluk fa'arafuni bi. Ini terjemahan fa'arafu ini bi-nya yang keliru. Maka mereka kenal aku bi, karena aku mengenalkan diri kepada mereka. Ini bukan bab Allah bertujuan ingin dikenal. Tapi itu bab mahabbah. Itu bab mahabbah. Dan itu bukan hadis Nabi. Jadi seandainya mau dibatalkan, batalkan aja. Cuma saya meletakkan dia pada bab ilhamat qudsiyah, ilham Rabbani pada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dia bukan hadis ya, dan tidak dapat dijadikan dalil. Dia hanya dapat dipakai bagi orang yang percaya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau saya percaya dia Sultanul Aulia.
Kalau situ nggak percaya nggak apa-apa. Ya. Enggak. Kan liyak budun juga li. Liyak budun agar mereka mengenal aku, gitu ya. Agar mereka menyembah aku. Agar mereka, bukan agar aku. Ya, agar mereka, bukan agar mereka tahu diri bahwa mereka adalah. Jadi coba kata kerja ya budun ini terkerja. Kata subjeknya apa? Abid. Supaya mereka sadar bahwa mereka adalah hambaku, gitu. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka sadar bahwa mereka adalah hambaku. Itu yang disebut ma'rifat. Kalau orang udah sadar dia hamba Allah, dia nyembah Allah nggak? Jadi tolong luruskan penerjemahannya. Dan di sini banyak, mohon maaf, ini PR para NU, Muhammadiyah, MUI, PRT, PR-nya untuk para pendakwahnya. Bahwa pendakwah ini menerjemah tidak boleh hanya kemampuan bahasa Arab nahwu shorof. Dia mesti mengerti kaidah-kaidah dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga tidak salah menerjemah. Ya. Nanti kita buat dalam waktu dekat sebelum puasa sekali ada daurah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Insya Allah. Nanti bulan Sya'ban kita buat satu kali. Siap Buya ya? Ini Buya Asfi sudah demo kemarin. Tolong dong kita ganti kitab gitu. Jadi Mukhtasar Ihya-nya diganti dengan Izalatus Syubhat. Itu kitab sebenarnya saya lagi nulis jurnalnya. Lagi nulis jurnalnya Bu ya. Lagi nulis untuk artikel. Malah diminta ngajarin. Izalatus Syubhat itu cara ulama yang menggabungkan antara ilmu akal sufi, ilmu riwayat ahli hadis, akalnya ahli akidah, lalu ahli sufi, dan riwayat ahli hadis. Digabung tiga-tiga itu, jadilah kitab Izalatus Syubhat. Ini seni memahami kitab, memahami sifat-sifat Allah atau teks-teks yang rumit. Nanti setelah kitab Tabaqat Sufiyah kita spill kitab ini supaya nanti antum ikut tersesat ya, sesuai pesan Buya Asfi. Lanjut Buya. Wa qala akhar min masyayikhina. Bismillah. Wa qala akhar min masyayikhina ma tawahhamtumu bi awhamikum aw adraktumuhu bi uqulikum fa huwa muhdatsun mislakum. Fa huwa muhdatsun mislukum. Berkata pula guru-guru kami yang lain, apapun yang kalian persepsikan dengan persepsi kalian sendiri ataupun yang kalian pahami dengan akal kalian, itu semua adalah makhluk. Sama seperti kalian. Coba lagi zikir, terus ada cahaya, terus dalam cahaya muncul lagi gelombang cahaya, tak ada hentinya. Itu bukan Allah, itu hanyalah makhluk. Paham? Ya, terus kalau dia berkata ana rabbuka, aku adalah Gusti Allah, gitu ya. Langsung bilang pret gitu aja ngomong dia ya. Masa kamu Tuhan gitu. Masa masih ada arah atas bawah kiri kanan, itu bukan Tuhan. Masa dia berubah-ubah bergelombang, itu makhluk. Itu syaitan yang memanfaatkan daya imajinasi kita. Ya, hati-hati ya. Udah banyak yang sesat di situ karena belajar akidahnya nggak bener, terus bertasawuf. Oleh karenanya diribat ngaji tasawuf berbarengan dengan ngaji akidah. Udah mau tamat Bu ya kitab itu? Khalas. Nanti ngaji kitab Ummul Barahin dengan syarah Al-Bajuri ya. Lanjutannya, syarahnya dibaca dikit-dikit. Karena syarah Al-Bajuri itu syarah yang mengumpulkan dua metode sekaligus, metode ahli kalam dan metode ahli tasawuf. Jadi nggak garing,
belajar akidahnya nggak kering, belajar akidahnya bukan mau cari lawan, belajar akidahnya bukan mau jadi singa aswaja, tapi belajar akidahnya supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sorry, gue nggak mau jadi singa. Oh, itu gelar, biarin orang ngasih gelar, kita nggak mau disebut singa. Ya, itu sifat sibaiyah, sifat kebinatang buasan yang disebut Imam Ghazali sifat tercela pada diri manusia. Ya, suka nyakar orang, menyalakin orang mulu, ya. Nyari kesalahan orang mulu, itu kerjaan itu. Padahal dia punya kesalahan juga, sholat aja belum khusyuk. Ya, benar kan? Mimpi ketemu Nabi juga jarang, bukan mungkin belum. Gaya-gayaan menyalahkan mimpi orang. Dia nggak mimpi, disalahkan orang yang punya mimpi. Nah, ini perhatikan di sini. Ma tawahhamtumuhu bi awhamikum. Apapun yang kamu persepsikan di pikiranmu. Coba bayangkan tentang Tuhan. Coba 1, 2, 3 bayangkan tentang Tuhan. Allah, dia, huwa, dia, Allah. Sudah? Itu bukan Allah. Apapun yang terbersit tentang Allah itu bukan Allah. Maka apapun yang kita rasakan, kita persepsikan tentang Allah, katakan di hati, ya Allah, Engkau maha suci dari semua yang aku pikirkan. Itulah makna subhanallah. Bukan maha suci, ingatnya mesin cuci. Jadi subhanallah artinya apa? Ya Allah, apapun yang aku bayangkan tentangmu, apapun yang aku rasakan tentangmu, Engkau lebih sempurna dari semua itu. Dan Engkau senantiasa sempurna, tanpa perlu aku menyempurnakanmu. Seandainya kita nggak baca subhanallah, Allah maha suci ya? Masih sempurna? Oke, ya. Jadi subhanallah kita justru membersihkan persepsi ini tentang Allah, bukan membersihkan Allah dari dirinya. Oke, nah, ini yang disebut bertuhan secara objektif, itu beda dengan bertuhan secara subjektif. Ya. Kenapa banyak orang kecewa pada Tuhan? Karena dia bertuhan secara subjektif. Kalau mau bertuhan secara subjektif, ada jalannya. Itu jalan sufi. Jalan apa? Para sufi itu dia Tuhan secara transenden itu kemudian dia rasakan dari dalam dirinya. Nah, inilah muncul kemudian rasa bertuhan. Disebut apa? Rasa bertuhan. Maka mohon maaf, orang mau murtad, orang mau keluar dari tarekat kita, keluar dari majelis kita, itu berdasarkan wahamnya. Dan mohon maaf, ini kan nanti ada yang jadi ulama besar nih ya. Doami juga jadi ulama besar ya. Andre jadi guru, semuanya. Antum juga jadi guru ya semua. Antum mau apa? Mursyid Suwe. Antum Mursyid Suwe. Kali Fajar siapa? Kali ustazah perempuan ini, santri-santri ini. Ini kalau orang dapat tajalli samadaniyah. Allahus samad. Apa arti Allahus samad? Allah adalah sentral semuanya memerlukan dia tidak memerlukan yang lainnya. Dia sempurna dengan dirinya sendiri, dia tidak tambah sempurna dengan ada yang menyembahnya. Dan dia tidak berkurang karena ada yang durhaka kepadanya. Jika ada ulama dapat nur tajalli samad, as-samadaniyah, maka dia tidak akan memerlukan murid siapapun. Antum ketemu orang begini agak kaget-kaget tuh ya. Orangnya agak tegas. Bagi dia, ente kalau nggak perlu aneh ya sudah pergi aja. Aneh nggak perlu ente kok, gitu bahasanya. Emang aneh perlu ente? Gitu ntar. Sejak kapan aneh perlu ente? Ya, sejak kapan guru butuh murid? Guru itu sudah cukup dengan pengalaman dan ilmu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak perlu murid-murid. Jadi tolong, antum punya jasa apapun kepada guru, kepada majelis, delete dalam pikiran kita. Anggap saja saya sedang ingin mengabdikan diri kepada Allah lewat kekasih-kekasih Allah, pewaris-pewaris ilmu Rasulullah. Jadi jangan baperan kalau disinggung guru. Jangan tersinggung kalau disinggung teman. Jangan terganggu kalau ada slack dikit di majelis, jangan kemudian mundur. Kenapa? Majelis nggak butuh kita. Guru apalagi,
Buya-buya ini butuh kalian, sorry. Coba tanya, nggak perlu sama kalian itu. Mereka sudah cukup dengan rasa bertuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut nur tajalli. Nur tajalli. Maka kalau ingin niat berkhidmat, niatkan betul-betul liya'budun, hanya sebatas hamba Allah. Kami juga begitu. Maka kami gak boleh baper gitu. Kalau ada murid yang aneh-aneh. Ya sedih sih boleh, baper gak boleh. Sedih kan manusiawi. Ya goncang dikit sebentar gak apa-apa. Tapi tidak boleh berkepanjangan. Ya, coba lihat mereka tegar-tegar. Nggak hanya muridnya yang bilang disesat, gurunya bilang disesat juga. Santai aja tuh, ya. Aman-aman aja. Itu kalau nur samadiyahnya tambah kuat, orang akan tambah lengket sama dia. Pengajiannya akan tambah solid. Walaupun sedikit. Satu orang bisa sebanding 100. Satu orang bahkan bisa sebanding 1000. Itu sebabnya Sayyidina Umar, karena nur samadiyah ini sudah kuat dalam dirinya, Sayyidina Umar kirim orang, dimintanya 4.000 oleh Ibnul As. Ibnul As minta berapa? 4.000. Dia kirim cuma 4. Dikirim lagi surat sama Ibnul As. Amirul Mukminin, aneh butuhnya 4.000, ente kok kirim 4? Ente main-main. Kan sohib. Kalau enggak usah, aneh jadi gubernur nih. Gitu. Udah tenang. Kalian ambil yang 4 itu, tanya dia. Kasih tahu, saya butuh 4.000. Kalian kerjain apa yang bisa kalian kerjain. Betul. Habis ngomong gitu, dia minta otoritas. 4 orang ini minta otoritas. Oke, gubernur, kalau memang kalau mau butuh 4.000, coba keluarkan pengumuman kepada orang Mesir bahwa dia butuh 4.000 pemuda mujahid. Itu yang daftar belasan ribu orang, tapi yang lolos cuma 4.000, dibimbing oleh 4 orang yang satunya setara dengan 1.000. Jadi 1 didik 1.000. Dan 1 itu didik lagi orang di bawahnya, 1 lagi didik terus, jadi kaderisasi ke bawah. Nggak ada orang jadi Superman sendiri, itu cuma film Marvel. Maka di Ribat kita nggak ada main sendiri. Buya ini bukan pemain tunggal, betul kan? Kita nggak ada pemain tunggal, talqin aja kita nggak sendiri. Kita menghindari kultusis, ya. Kita menghindari single fighter, yang kemudian membuat orang, mohon maaf, umur kami nggak tahu. Mungkin ada yang panjang umurnya, ada yang pendek umurnya. Kalau meninggal salah satunya, kalau ente mengkultuskan si guru, bisa, waduh, ya Tuhan, aneh pengen dekat kepada engkau, tapi ente ambil guru aneh. Ya Allah, cengeng. Nggak dapat nur samadiyah, samadania. Ya, tapi doainlah beliau-beliau ini panjang umur. Ente nggak doain juga panjang umur dia. Kalau mereka ambil tugas kerohanian, pasti panjang umur. Insya, karena hidup ini tugas. Selesai tugas, pulang. Berarti kalau masih ada tugas, panjang umur. Mau panjang umurnya, ambil tugas. Pulang. Tapi kalau udah capek, bilang, ya Allah, aku udah capek bertugas. Ya. Masalahnya tugas ente belum tahu. Jadi belum tahu umurnya bisa panjang atau tidak. Jadi kenapa wali itu tahu dia kapan dia meninggal? Karena dia tahu kapan dia selesai tugas. Nah ini rahasia tahu kapan mati. Gitu Jisam ya. Oh Syahnu meninggal. Tapi dia sebelum meninggal udah ngabarin meninggal tanggal sekian. Ya iya dia wali, dia tahu kapan dia meninggal karena dia tahu tugasnya selesai kapan. Mohon maaf, masa lebih canggih wali kota daripada wali Allah? Wali Allah tahu kapan dia diangkat, kapan dia diberhentiin, ya kan? Betul nggak? Dan dia bisa diberhentiin di tengah jalan. Masa wali Allah nggak sekeren itu? Lebih keren wali Allah lah. Wali Allah itu juga diangkat tugasnya. Kalau makomnya nggak, kan ada orang pinter lebih pinter dari wali kota. Tapi kalau dia nggak dapat tugas, dia nggak dibayar. Nah itu yang makna yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah membaiat di atas tangan mereka melalui tangan Sayyidina Muhammad SAW. Maka guru juga memberi baiat kepada muridnya. Begitulah terus berlanjut sampai akhir zaman. Talqin itu baiat sughra.
Namun kita nggak anggap itu baiat. Kenapa? Karena ente kalau baiat sama kita harus hidup mati, nggak boleh tinggalin, kan berat. Makanya kita kemudian pisahkan antara talqin dengan baiat yang kubro. Bagi saya baiat kubro atau baiat mutlaqah itu khas hanya untuk imam akhir zaman, dan kami tidak berhak karena kami bukan imam akhir zaman, tapi emang kita imam sholat di akhir zaman. Ya Bu ya, Buya ini imam sholat di akhir zaman ini, tapi bukan imam akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Abul Ma'ali Al-Juwaini, fadhal. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini guru dari Imam Ghazali dan guru dia juga. Guru beliau juga ini, guru ya dapat masanya. Abul Ma'ali Al-Juwaini wafat tahun berapa ya? Saya yang lupa malah sekarang. Abul Ma'ali Al-Juwaini 478, sedangkan beliau wafat 471. Jadi dapat riwayat ammah lah. Jadi umur dia 7 tahun, Abul Ma'ali Al-Juwaini meninggal. Maka beliau ini hidup di masa murid-muridnya Imam Abul Ma'ali seperti Ghazali, Ilkiya dan beberapa murid lain seperti Ibnul Arabi dan lain sebagainya. Ya wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Man yatma'anna ila mawjudin intaha ilaihi fikruh fa huwa musyabbih. Wa man yatma'anna ila an-nafyi al-mahd fa huwa mu'attil. Wa in qata'a bi mawjudin i'tarafa bil 'ajzi an darki haqiqatihi fa huwa muwahhid. Nah, ini berarti ini terjemahannya kesimpulan dari yang tadi. Fadhal ya. Siapa yang merasa nyaman dan tenang, merasa benar dengan memahami suatu wujud berdasarkan pikirannya, maka dia sejatinya adalah orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang meyakini bahwa tidak ada totalitas, tidak ada yang sama, harus dinafikan, maka dia mu'attil. Dan siapapun yang meyakini sesuatu yang ada sembari dia meyakini dia tidak mampu untuk memahami hakikat sesuatu itu, maka dia muwahhid, orang yang bertauhid. Ya. Jadi kita bertuhan ini disebut ini manhaj al-wasatiyah, antara transenden dan imanen. Kalau bahasa filsafatnya gitu. Kalau bahasa kitabnya ini, siapa yang cenderung kepada persepsi pikirannya tentang Allah, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Oke, berarti bertuhan tidak boleh subjektif. Rasa bertuhan boleh subjektif, ya. Terus yang kedua, siapa yang terlalu mentransendenkan Allah berlebihan, ya, bahwa Allah ini misalnya wujudnya beda dengan wujud kita, misalnya gitu ya. Kalimatnya masih oke. Cuma ketika kemudian Allah itu nggak punya tangan, Allah nggak punya, di Quran disebut ada tangan, ada toh, maka kita nggak boleh nafikan. Jangan bilang Allah nggak punya tangan. Cukup katakan hanya Allah yang tahu makna tangan pada dirinya. Hanya Allah yang tahu makna istawa, bersemayam pada dirinya. Hanya Allah yang tahu makna datang. Kalau antum datang dari rumah ke sini berpindah tempat. Sedangkan datangnya Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang, malaikat datang, kan beda. Allah khalik, malaikat makhluk, itu sudah beda. Oleh karenanya kita menerima kalimat ini dan kita katakan aliyat sifatu, yat itu sifat Allah, datang sifat Allah, bersemayam sifat Allah, tapi hanya dia yang betul-betul tahu hakikatnya. Oke? Kalau antum bilang oh nggak ada tangan, nggak ada istiwa, itu namanya mu'attil, sama di kelompok Mu'tazilah. Jadi di Islam itu ada aliran-aliran, ada ahlus sunnah di tengah,
yang agak berlebihan namanya Mu'tazilah, yang agak saklek namanya Mujassimah. Orang yang menyerupakan Allah dengan jisim atau musyabbihah. Ya, sudah kebayang bloknya? Sebelah kanan Mujassimah, sebelah kiri Mu'tazilah. Nah, Ahlus Sunnah itu berusaha ngambil di tengah-tengah. Tapi orang yang di tengah akan tidak diakui oleh kiri dan kanannya. Betul nggak? Karena yang di tengah dia tidak lagi kanan, tidak lagi kiri. Ya siap-siaplah. Dan Imam Asy'ari sudah jadi martir untuk dibenci di zamannya karena dia berbeda dengan kiri dan kanannya. Masa kemudian antum takut kemudian berbeda? Ya, jadi kita sudah cukup lah, jangan takut dengan perbedaan-perbedaan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu ketika beliau mengatakan wa in qata'a bi mawjudin, jika dia memastikan, meyakini bahwa ada yang wujud tapi i'tarafa bi ajzihi bil ajzi, dia mengaku saya tidak tahu hakikat wujudnya Allah secara objektif. Emang tahu wujudnya Allah sebenarnya kayak gimana? Gak usah jauh-jauh. Wujud ruhnya gimana? Ruhnya ente gimana? Tahu nggak? Tuh ruh kita aja kita nggak tahu hakikatnya gimana. Nah, ini yang disebut ruh itu sirrullah. Jika engkau kenal dirimu, yaitu sirmu ini, ruhmu itu, kamu akan kenal Allah. Ini perkataan Imam Ghazali. Perkataan Imam Ghazali dalam banyak kitab, ya salah satunya kitab Al-Munqiz Minad Dhalal, satu lagi yang kita daurahin bulan puasa kemarin apa? Kimia. Ada ingat? Kimia. Bukan, Kimisada. Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi beliau mengatakan jika engkau mengenal sir Allah pada dirimu, yaitu ruhullah, ruh itu, maka engkau mengenal Allah. Jika engkau meyakini dirimu tidak sanggup memahami hakikat ruhmu, apalagi memahami hakikat Allah. Gitu, mudah tahu bertuhan. Jadi bertuhan itu bukan dengan memikirkannya, tapi justru melepaskan pikiran tentang dia. Itu mudahnya berislam. Ini ingin bertuhan yang ribet atau yang mudah? Jadi gimana cara bertauhid? Akui dirimu tidak mampu memikirkan tentang Allah, memahami tentang hakikat Allah. Pengakuan itu adalah rahah sa'idah abadiyah. Itulah rehat dan kebahagiaan yang long time, yang panjang dan abadi barangkali ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, coba lihat lagi. Dia nukil lagi kalimat Imam Zunul Misri karena Qadiyat ini sudah kecewa dengan ahli kalam yang falsafi. Kalam itu harus kalam sufi. Lanjut. Wa ma ahsana qawla Dhinnun al-Misri rahimahullah ta'ala haqiqatu tauhid an ta'lama anna qudrat Allah ta'ala fil asya'i bila ilajin wa sun'ahu laha bila mizajin wa illatu kulli syai'in sun'uh wa la illata li sun'ihi wa ma tusawwiru fi wahmika fallahu bi khilafihi wa hadha kalamun ajibun nafisun muhaqqaqun wal fasl al-akhar tafsir qouli ta'ala laysa kamitslihi syai'. Betapa baiknya perkataan Imam Dhunnun al-Misri. Beliau berkata, hakikat bertauhid itu adalah ketika engkau memahami, mengetahui bahwa sesungguhnya kudrah, kekuasaan Allah Ta'ala terhadap sesuatu tidaklah menggunakan alat. Begitu juga ciptaan Allah terhadap sesuatu bukan dengan materi. Wa illatu kulli syai' sun'ah. Bahkan semua motif segala sesuatu al-awwal kama qala al-Ghazali. Kif tutarjim hadha? Wa illatu kulli syai' sun'uhu. Sun'uhu, bahkan sumber segala sesuatu adalah ciptaannya. Sumber segala sebab adalah ciptaan, perbuatannya. Jadi Allah itu di kalangan filosof muslim yang ahli sunnah disebut al-musabbib al-awwal. Apa musabbib awal? First cause, penyebab pertama. Tapi bukan
mendalam muhaqqaq. Dan pasal berikutnya tentang laisa kamitslihi syai'un. Wa tsani la yus'al amma yaf'al wa hum Dan yus'alun. pasal yang kedua adalah tentang tafsir qaulu firman Allah Ta'ala, tidaklah ditanya tentang perbuatan Allah, tapi mereka lah ditanyakan. Yang ketiga adalah tentang tafsir firman Allah Ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kalam kami bagi sesuatu adalah apabila kami berkehendak, kami berkata kepadanya kun, maka adalah dia. Wa thabbatana Allah wa iyyaka ala tauhid wal itsbat wa tanzih wa jannabana tarafai dhalalati wal ghawayati min at-ta'til wa tashbih bi mannihi wa rahmatihi amin. Amin ya rabbal Semoga Allah menetapkan dan mengukuhkan kita semua untuk tetap berada di atas tauhid dan teguh dan mensucikan Allah, dan semoga Allah menjauhi kita dari dua sisi kesesatan maupun ketergelinciran, baik berupa menolak sifat-sifat Allah ataupun menyerupakan Allah, dan itu semua adalah dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ini sisi fasal kecil yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu selama-lamanya sempurna. Allah itu nggak perlu Nabi Muhammad, ya. Allah nggak perlu Nabi Adam. Allah nggak perlu kita. Yang memerlukan Allah adalah Nabi Adam, Nabi Muhammad, apalagi kita, ya. Kalimat ini tidak suladab, ini kalimat beneran, karena Nabi sendiri yang mengatakannya. Ya, antumul fuqara ilallah, itu di Quran. Allah berkalam ke Nabi dan semua makhluk, antumul fuqara ilallah, kamu itu membutuhkanku. Kamu di situ masuk Sayyidina Muhammad SAW dan kita semua. Ya, dan ini kesimpulannya sederhana. Laisa kamitslihi syai'. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah itu bukan Allah, itu hanya persangkaanmu tentang Allah. Apapun yang kamu rasakan tentang tauhid Allah itu hanya makom dan ahwal. Makom stasiun rohani, ahwal kondisi rohani. Kondisi itu berubah-ubah, kalau stasiun dia udah tetap, dia konstan. Barangkali itu ya, semoga ini memperkuat konsep kita bertauhid. Jadi Allah nggak pernah memerlukan kita yang memerlukan Allah. Allah tidak perlu dikenal, kita yang perlu dilirik oleh Allah SWT. Maka kita doa, ada satu doa diijazahkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi, karena dia meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wa as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Dua, ya Allah, aku mohon ridhamu. Allah kalau sudah ridho, kalaupun kita ini terjebak maksiat, itu pasti diselamatin. Apalagi sudah taat, pasti diangkat derajatnya. Namun nggak cukup itu. Ada yang kedua. Kalau ridho aja belum cukup. Yang kedua, ya Allah, berilah kami rasa asyauqa ila liqa'ik. Rasa rindu ingin jumpa kepada Engkau. Nah, rasa rindu ingin jumpa itu jangan nunggu mati, justru sebelum mati. Coba amalkan dua doa ini. Coba pertama, Allahumma inni as'aluka ridhak. Ya Allah, kami mohon ridhamu. Yang kedua, wa as'aluka asyauq ila liqa'ik. Asyauq, rindu. Ya, tariqahnya Jalaluddin Rumi itu tariqatus syauq. Ya, tariqatus syauq. Dan talqin kita ada kalanya murni Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada kalanya tariqat Syaziliyah, kadang-kadang kita mix dengan tariqat Syauqiyah. Karena itu gayanya Syekh Samman. Ya. Sa'adah Al-Khalwatiyah, mereka kadang maka di situ ada dendang, ada whirling. Ya, tapi di ribat masih belum kita latihkan ya. Ini pelatihnya ada nih, trainernya. Itu cukup kita pakaikan nanti di event-event. Kita tidak pakaikan di majelis.
Ya, kita nggak pakai majelis. Kayak event hikam itu kita pakai nanti. Ya. Doa tadi bisa nggak ketika di awal mengaji? Idealnya. Karena kita nggak mungkin angkat pengajian. Jadi antum maksaannya biar ente hafal terus ane ulang tiap mulai ya boleh. Ya, itu kayaknya suara bersama ya. Jadi insya Allah nanti kita jadikan ini doa pembuka. Allahumma inna nas'aluka ridhak. Ya Allah kami mohon ridhamu. Wa nas'aluka asyauq ilaik. Ya. Dan kami mohon kepada Engkau berilah rasa rindu kepada Engkau. Dan siapa yang rindu kepada Allah, sebenarnya Allah sudah lebih rindu kepadanya. Faman zakarahu, siapa yang mengingat Allah, sebenarnya Allah sudah lebih dahulu menyebut namanya. Jadi kalau ditanya, kapankah Allah menyebut namamu? Di saat, bahkan sebelum engkau menyebut namanya. Maka ciri-ciri orang yang disebut-sebut oleh Allah, dia nyebut-nyebut nama Allah. Man zakarani fi malain, siapa yang menyebut aku di keramaian, maka Allah berarti sedang menyebut nama dia di keramaian malaikat. Siapa yang menyebutnya di dalam sirnya, di dalam kesendiriannya, di dalam khalwatnya, di dalam renungan pribadinya, Allah menyebut dirinya, nama orang-orang ini di dalam sirnya. Ya, tinggal pilih. Wa ahsan at-turuq al-jam'u bainal janibain. Sebaik-baik jalan adalah menggabungkan dua jalan. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhak wa nas'aluka syauq ilaik. Ya Allah, mohon ridhoi kami, mohon maafkan kami, berikan rasa ridha di dalam kalbu kami sehingga kami tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Engkau, dan berikan kami ya Allah, tumbuhkan rasa rindu di dalam kalbu kami kepada Engkau sehingga betul-betul kami hanya cinta kepada Engkau, sehingga betul-betul rohani kami hanya merindukan perjumpaan dengan Engkau, menatap wajah indah jamal dan jalal Engkau melalui tatapan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ma'iyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nas'aluka ar-ridha war-ridha ba'da kulli ridha amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.